Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita akan mulai melihat satu persatu kartu yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama adalah Aquarius. The Star, bintang bersinar. Wah, hari ini semoga saja yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi malas jadi rajin, yang lagi ogah-ogahan bangkit gitu ya, dan yang sedang bersemangat makin menguatkan niat dan tekadnya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di hari ini dan memberi pencerahan bagi siapa saja yang ada di sekeliling Anda, juga mampu menuntaskan tugas-tugas yang diberikan di hari ini. Buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda mampu mencerahkan, membahagiakan, mengayomi, dan memberikan satu inspirasi, keyakinan bahwa cinta Anda itu betul-betul tulus, cinta Anda betul-betul membuat dia merasa beruntung memiliki, dan memiliki Anda tentunya ya, dan merasa betul-betul dicintai. Dan ini adalah satu kekuatan yang akan membuat hubungan cinta akan makin menguat dan satu sama lain saling mengikat. Artinya ada frekuensi yang sama, ada cinta kasih yang sama, ada keinginan yang sama, dan target-target kehidupan yang sama. Jadi satu visi dan satu misi dalam kecemerlangan cinta dan juga keinginan untuk merangkai satu kehidupan yang lebih cemerlang seperti bintang yang terang ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini merasa kehidupannya jauh lebih cemerlang, lebih bahagia dalam karirnya, sedang menggapai kesuksesannya, mudah-mudahan fokus dan mencapai apa yang ditargetkan, apa yang diimpikan. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan harus sabar. Kalau Anda yakin memiliki semuanya sebagai amunisi untuk bisa mendekati seseorang, sabar ya. Karena bintang terang ini sedang meliputi diri Anda. Semoga saja ketika melakukan proses pendekatan komunikasinya lancar, ajak ngobrol juga enak, diskusi enak, makin lama makin seru. Nah, kalau sudah begini, biasanya proses untuk menjadikan dia someone special jadi lebih mudah ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces, King of Swords. Wah, ini sosok raja yang tangguh, mempunyai kecerdasan, komit dengan apa yang dikatakan, berjuang keras untuk mewujudkan apa yang tertinggal dan merealisasikan semua yang menjadi target-target besarnya untuk merangkai sebuah kehidupan yang indah. Mudah-mudahan hari ini ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, membuat Anda puas dan merasa penuh tanggung jawab menyelesaikan semua yang harus diselesaikan dan menjadi tugas inti Anda ya. Dan buat yang berpasangan, kekuatan cara berpikir Anda mengajak dia berdiskusi, mengarahkan untuk membangun satu kehidupan yang kokoh, yang kuat, punya tujuan besar untuk sebuah hubungan yang mengarah kepada keinginan baik, keinginan yang cemerlang, keinginan yang kuat untuk membangun satu kehidupan dengan kemuliaan akan betul-betul terrealisasi asalkan semangat yang dimiliki, cara berpikir Anda tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Jangan lupa segala hal yang Anda ingin diskusikan harus bisa dua arah. Jangan suka-sukanya, jangan marah-marahan, jangan kesel-keselan gitu ya. Karena kadang-kadang kecepatan berpikir bisa membuat Anda nggak sabaran. Kecepatan merangkai sesuatu dengan planning yang gesit gitu belum tentu bisa diikuti. Nah, pasangan Anda harusnya diberikan informasi supaya bisa mengimbangi kecepatan dan ketangkasan dari sosok Pisces ya. Dan buat yang lajang, ini adalah simbol sosok lajang yang
sedang menjalankan visi misinya untuk menjadi seseorang yang berhasil, sukses dalam karir, dalam bisnis, dan dalam berbagai hal yang menyangkut tentang target-target besarnya untuk berhasil atau sukses dalam karir Anda, dalam bisnis, dalam komunitas, dan ini intinya adalah Anda bisa leading, ya, bisa menjadi seseorang yang merupakan panutan bagi yang lainnya. Asal tenang, sabar, nggak gerasa-gerusu, nggak emosional gitu ya. Jadi kalau emosian nanti malah jadi masalah, jadi susah komunikasi, jadi terjadi perdebatan, terjadi ketersinggungan. Nah, ini yang harus diredam, harus menunjukkan diri Anda yang low profile, walaupun kualitasnya itu betul-betul high quality gitu ya. Dan kalau yang lagi melakukan pendekatan, mungkin juga Anda harus tunjukkan niat serius atau niat baik Anda untuk membuat satu kondisi hubungan yang betul-betul tercipta untuk sebuah niatan yang mengarah kepada satu hubungan yang kelak menjadi pendamping hidup. Jadi bukan cuma pendekatan hanya untuk pacaran. Nah, biasanya ada yang maunya tuh dekat, ya udah, ini adalah hubungan yang mengarah kepada proses untuk menjadi pendamping hidup. Nah, Anda siap apa enggak? Kalau belum siap, ya udah, jangan buru-buru menjanjikan ini dan itu dalam sebuah hubungan padahal Anda sendiri nantinya belum siap untuk membuat satu ikatan, ya. Yang ada nanti di PHP terus anak orang. Jangan, ya. Oke, dan untuk yang berikutnya adalah kayak Aries, 10 koin yang yang berjatuhan dari langit, simbol dimana ada peluang, ada kerejekian, ada solusi, ada cara mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan pendapat, sehingga begitu Anda plong, begitu Anda bersemangat, begitu Anda melihat pemandangan harapan-harapan yang begitu banyak dalam hidup, itu artinya pintu-pintu kebahagiaan mulai terlihat jelas. Dan juga itu bagian dari rezeki. Rasa bahagia itu juga rezeki, ya. Dan bisa juga hari ini mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang memang menjadi kelegaan hati. Dan kalaupun ada masalah, biasanya akan terbimbing sehingga satu persatu terurai. Oh, harusnya begini. Oh, jalan ceritanya begini. Oh, yang melakukannya si ini gitu ya. Ini sebetulnya juga keberkahan buat Anda, seperti rezeki gitu ya. Dimudahkan urusannya, dituntaskan masalahnya. Dan hari ini semoga membawa kebahagiaan, semangat baru dan keceriaan dalam hidup Anda, ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah rasa bagaimana Anda menikmati kebahagiaan dalam proses jalinan hubungan, jalinan cinta, ikatan cinta, di mana Anda dengan dia semakin dekat dan semakin paham apa yang sedang dikembangkan, ya, sedang digali bagaimana langkah depan, ya, langkah ke depan dalam merangkai satu cita-cita untuk bisa diwujudkan gitu. Dan artinya Anda sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi dan harapan untuk bisa membuat Anda dan dia bahagia dalam satu ikatan cinta yang sungguh-sungguh untuk menjadikan hubungan ini jadi makin kokoh. Dan buat yang lajang, kalau saat ini merasa sedang banyak rezekinya, sedang mudah urusannya, fokus, ya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda harapkan mencapai targetnya. Dan kalau yang lagi pendekatan, mungkin sudah mulai mengarah dekat sama keluarganya, didekatkan dengan beberapa anggota keluarganya, dan mulai membahas tentang apa saja yang ada dalam kehidupan Anda. Ini sebetulnya proses pendekatan yang mengarah kepada satu hubungan yang betul-betul serius, satu hubungan yang betul-betul pelan tapi pasti menjadikan Anda dengan dia memiliki kesamaan sehingga nggak sulit gitu. Kalau mau dekat atau makin akrab dengan keluarganya, jalannya makin terbuka, ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Kita ambil satu Taurus. Ratu koin, elemen tanah, mewakili sesuatu yang terkait dengan materi. Ada keinginan yang kuat untuk bisa sukses, ada keinginan kuat untuk bisa menuntaskan semua tugas hari ini, mencapai targetnya, membawa hasil yang besar, mendapatkan kesuksesan sesuai dengan keangan dan impiannya. Dan mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan hari ini terbantu kiri dan kanan sehingga semuanya lancar, ya.
Jadi nggak boleh gampang emosi, nggak boleh nggak sabaran, harus tenang, sabar, dewasa, dan mau melihat apa sih sebetulnya yang sedang repot kiri dan kanan, bantu, dan mudah-mudahan keinginan yang kuat dalam diri Anda bisa menemukan ide-ide brilian ya. Kalau memang sedang ada kesulitan, mungkin yang membuat Anda jadi tetap kuat dan bertahan adalah angan-angan, harapan, dan tekad yang besar untuk mensukseskan apa saja yang dikerjakan. Jadi tetap tenang dan sabar, tidak perlu tergesa-gesa, nanti malah jadi salah dalam perencanaan ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah pemikiran Anda bagaimana kalau bisa membahagiakan dia dengan sesuatu yang mungkin nilainya membutuhkan materi, tapi sebetulnya perhatian Anda sesuatu yang ringan tapi lucu gitu, itu pun bisa membuat pasangan tuh merasa terkesan, tersentuh hatinya. Gak perlu yang mahal-mahal, yang touchy gitu ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia suka, Anda pasti tahu. Nah, itu yang sebetulnya bisa Anda hadirkan, bisa Anda berikan. Jadi nggak perlu susah-susah harus membeli sesuatu yang mahal, kecuali memang ada dananya gitu ya. Tapi sesuatu yang istimewa itu bentuknya adalah perhatian, komunikasi yang lancar, tegur sapa yang menyenangkan. Itu yang akan membuat hubungan Anda dengan dia makin mesra ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini lebih banyak pikiran Anda untuk karir, bisnis, usaha, pergaulan, me time, dan sebagainya, Anda mungkin lebih banyak didominasi oleh unsur-unsur ingin bisa enjoy dengan kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi semuanya, melancong sana ya. Melancong itu artinya ya kayak traveling gitu, pergi ke sana, pergi ke sini. Itu akan membuat Anda merasa jadi seorang single yang happy gitu ya. I'm single and very happy. Wah, ya nggak apa-apa ya. Memang kalau belum ada masa dipaksakan harus punya seseorang. Nikmati saja apa yang bisa menjadi aktivitasnya ya. Apalagi kalau sekarang ini lagi dibebankan dengan persoalan keluarga. Nah, biasanya ikut mikir. Mudah-mudahan semua bisa terselesaikan ya. Tapi buat yang sekarang lagi melakukan pendekatan, yakinlah bahwa Anda punya nilai plus, punya sesuatu yang istimewa, yang bisa dibanggakan, yang bisa yang jadi nilai lebih atau plus untuk mendekati seseorang tersebut ya. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak usah minder, jangan-jangan dia nggak suka. Yakin deh apa yang dilakukan, kalau sungguh-sungguh sih itu akan mendapatkan dampak atau reaksi positif kalau yang dilakukan betul-betul punya tahap-tahapan yang membuat orang nggak merasa risih ya, tapi nyaman, tentram, dan smooth. Itu yang penting ya. Yang berikutnya adalah Gemini. 4 pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Ini gambaran di mana hari ini Anda sedang merecovery, memulihkan dari rasa marah, kesal, sakit hati, capek, pusing, mungkin ada kebencian atau ada hati yang terluka. Ini recovery, memperbaiki, memulihkan, mencoba melupakan supaya situasi kondisinya bahagia. Seperti orang yang tertidur ini tidak kena pedang, pedangnya ada di bawah dan ada di atas. Sesuatu yang melukai sudah menjauh, dan berdoa semoga situasinya bahagia. Ada 2 orang dalam kondisi sepasang yang berbahagia, penuh warna. Nah, itu yang harus Anda terapkan, sugesti dalam pikiran bahwa saya bisa bahagia, saya bisa sukses, saya bisa mencapai apa yang menjadi keinginan gitu ya. Dan hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai apa yang disampaikan malah akhirnya jadi kesulitan buat Anda karena dianggap sesuatu yang menjanjikan. Nah, Anda dianggap menjanjikan si anu, menjanjikan si itu untuk menghasilkan, untuk memperoleh ini, memperoleh itu. Nah, lebih baik katakan yang jujur supaya tidak menjadi beban bagi diri Anda ya. Dan buat yang berpasangan, kalau Anda baru saja bertengkar atau salah paham atau merasa tersakiti, bahkan kemarin ada klien saya bintangnya Gemini, saya tersakiti terus Mbak Endang, mungkin pas kartunya ya. Tapi sebetulnya ini adalah cara dewasa merecovery rasa yang tidak enak dalam hati ataupun pikiran untuk bisa bangkit ya. Merecovery kan menyembuhkan. Jadi menyembuhkan dari rasa marah, rasa sakit, rasa terluka batinnya untuk bisa melihat realitas kehidupan, untuk bisa bangkit. Jadi nggak tenggelam dalam kesedihan ya. Dan memulihkan kembali hubungan yang mungkin dalam keadaan tidak nyaman. Untuk yang lajang,
kalau belum lama melewati masa patah hati, sakit hati, dilukai, Anda harus tenang, nggak usah buru-buru mempunyai satu hubungan cinta, nggak perlu dipaksakan. Kalau memang belum waktunya, ya sudah, tenang, sabar. Yang penting Anda bisa melepaskan dari rasa sedih atau sakit hati atas pengkhianatan seseorang atau atas luka batin yang sudah dibuat oleh seseorang, ya. Dan buat yang sedang sibuknya memperbaiki urusan tugas yang mungkin ada masalah, pekerjaan atau bisnis Anda yang ternyata nggak lancar gitu ya, ini harus dengan tenang dan sabar, nggak boleh salah strategi, nanti malah menambah kerugian. Bagaimana? Harus tenang, kemudian evaluasi, harus berani mengevaluasi atau keras terhadap diri sendiri untuk bisa menemukan jawaban yang terbaik, alasan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik tentunya, ya. Jadi kalau memang saat ini belum ada siapa-siapa, berarti fokus dan tingkatkan kualitas diri Anda dalam core bisnis atau kerjaan utama Anda, sehingga yang dikerjakan bisa meningkat hasilnya, ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Temperance, kesederhanaan, kartu mayor. Ini artinya keseimbangan. Anda sedang fokus sekali bagaimana memperbaiki, menyeimbangkan, menyukseskan, melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang ada dengan cara yang efisien, yang praktis, yang mudah, yang simple, yang sederhana. Dan Anda menjadi penengah dari perseteruan atau konflik-konflik yang Anda temui supaya kembali damai, supaya kembali tenang, supaya tidak bertengkar, dan tahu bagaimana caranya untuk menstabilkan segala urusan. Bisa juga yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan keuangan, semua distabilkan. Karena Anda tahu kalau hidup dengan sesuatu yang masuk akal, yang sederhana, nggak ngoyo, itu jauh lebih tenang daripada pura-pura punya ini, pura-pura punya itu, pura-pura memiliki ini, memiliki itu, padahal dipaksakan. Misalnya maksain dari hutang, dari pinjam sana pinjam sini, akhirnya pusing sendiri. Tampil apa adanya, hadirkan diri Anda apa adanya, hidup dengan ceria. Ini akan membuat suasana kebatinan Anda nggak ada masalah, nggak pernah ada yang bisa bikin Anda jadi galau ataupun pusing. Ini adalah kartu yang istimewa, spiritual sekali, dan Anda punya emotional question yang cukup baik, ya. Dan buat yang berpasangan, menstabilkan rasa di hati dengan cinta yang murni akan membuat hubungan Anda dengan dia rasanya damai, tenang, tentram, tidak bergejolak gitu ya. Kecuali Anda yang baru saja bertengkar, mungkin baru baikan, suasananya pun jadi asik, damai, gemes gitu ya. Tapi tetap harus mengevaluasi lagi kenapa kemarin bisa ribut misalnya, kenapa bisa bertengkar, atau kenapa ada kecurigaan. Dan ini harus diselesaikan supaya tidak memanjang masalahnya, ya. Dan buat yang lajang, ini adalah kesempatan kalau lagi mau dekat dengan seseorang. Perantara itu juga bisa membantu, ya, teman, pihak ketiga seperti kakak, sahabat, teman kerja, bahkan ada yang dijodohkan sama atasannya gitu ya. Mudah-mudahan yang dihubungkan dengan Anda itu seseorang yang mudah sekali nyambung, mudah sekali menyatu, dan tidak ada alasan untuk bilang tidak suka, malah jadi lancar kan, mudah, simple, dan sederhana ternyata. Dan buat yang tetap belum ada siapapun, bisa membuat suasana hidup Anda tetap ceria dan berpikiran yang besar, ya, dengan fokus kepada cara bagaimana tugas tanggung jawab Anda dalam urusan bisnis, urusan pekerjaan atau karir, ya, urusan usaha. Anda fokus untuk bisa menyeimbangkan laju dari tugas Anda, laju dari pengembangan atau hasil produksi dari bisnis atau usaha yang sedang Anda genjot, ya, supaya lancar, supaya sukses, supaya hasilnya betul-betul laku di pasaran. Wah, pokoknya konsentrasinya penuh dengan kegiatan usaha ataupun pekerjaan Anda. Dan mudah-mudahan keseimbangan ini betul-betul terjadi untuk lahir dan batin untuk berikutnya. Leo, coba kita lihat Leo, bintangnya ini ada 3 koin.
Three of Pentacles ini gambaran dua orang sedang berdialog atau bertransaksi atau sedang negosiasi. Ada satu saksi, orang yang menjadi penengah atau memperhatikan. Nah, hari ini bisa dikaitkan juga dengan aktivitas Anda di hari ini, mau meeting, ada pertemuan penting. Jangan lupa dokumennya itu bisa menjadi simbol dari orang ketiga, bukti bahwa ada sesuatu yang disepakati, ada sesuatu yang menjadi bukti bahwa ada komunikasi, ada kesepakatan, ada dialog dan tertuang dalam kontrak gitu ya. Jadi kalau hari ini ada meeting pun Anda jangan lupa membawa laporan-laporan yang dibutuhkan atau poin-poin yang akan menjadi tema meeting hari ini atau tema pertemuan di hari ini. Dan kalau hari ini Anda punya janji untuk bertemu dengan seseorang untuk membahas sesuatu terkait dengan bisnis, pekerjaan, ketemu aja karena udah lama nggak ketemu, jangan sampai lupa ya. Mudah-mudahan hari ini betul-betul menjadi hari yang spesial untuk Anda sebagai Leo yang aktif ya. Untuk yang berpasangan, perlu ditingkatkan kembali komunikasi, pengertian, ngobrol yang lebih nyaman, adem gitu, karena koin elemen tanah, jadi tenang, damai, adem, yang membuat Anda dan pasangan justru akan makin dekat dan akrab. Jangan malah membatasi komunikasi atau bahkan ngambekan, marah dikit, ngeblok. Nah, jangan seperti itu. Harus dimulai dengan niat baik untuk membuat satu hubungan itu betul-betul mengarah kepada kedekatan batin ya, mengarah kepada tujuan besar dari proses hidup yang dijalani. Mudah-mudahan tidak ada problem yang membuat Anda dengan pasangan situasinya jadi kusut, nggak enak ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini sedang fokus meningkatkan kualitas karir Anda, pekerjaan, urusan dagangan, urusan bisnis, transaksi, komunikasi, mudah-mudahan bisa fokus sehingga hasilnya makin meningkat dan kualitas kerjanya diakui. Tapi buat yang sedang proses pendekatan, kayaknya ada perantaranya nih alias comblang ya, karena dua orang komunikasi ada yang di tengah-tengah, entah itu teman, sahabat, teman kerja, atasan, atau mungkin keluarga, sepupu, tante, om, bisa siapa saja yang berusaha mendekatkan Anda dengan seseorang. Mudah-mudahan perkenalannya lancar ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Virgo. Matahari bersinar terang. Hari ini ada semangat baru, tujuan baru, kesuksesan yang ingin digapai, keberhasilan dan tekad besar untuk membuat suasana hidup itu cemerlang. Jangan sampai ada emosi atau hal-hal yang bisa merusak mood Anda, merusak semangat Anda sehingga Anda jadi negative thinking. Justru yang harus dikembangkan adalah sikap baik, pikiran positif, tujuan untuk bisa membangun suatu hubungan yang dua arah dengan siapapun ya, supaya bisa meluas simpatinya, meluas hasilnya, meluas juga nilai dari kualitas kerja Anda ya, makin tinggi maksudnya, kualitasnya makin meningkat. Dan untuk yang berpasangan, jadikan dia sebagai matahari dalam hidup Anda, membawa kebahagiaan, keceriaan, dan semangat dalam melaksanakan aktivitas apapun yang dilakukan untuk bisa membangun satu kehidupan yang makin sejahtera, sehingga arah apapun yang dituju bersama dia akan tercapai. Kemudian untuk yang lajang, yakinkan bahwa diri Anda memang high quality, orang yang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dan membuat orang akan tertarik untuk bisa makin mengenal diri Anda, karena Anda memang satu dari sekian orang yang cukup mempesona, cukup menawan, cukup menyenangkan, dan ini akan bisa membuat hati seseorang luluh untuk dekat dengan Anda ya. Tapi buat yang masih sibuk-sibuk dengan urusan kegiatan, mudah-mudahan tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad Anda untuk maju, sukses, dan berkembang ya. Yang berikutnya adalah Libra. Raja koin, elemen tanah. Ini Raja koin itu sosok yang sangat dibutuhkan, sosok yang diakui talentanya, kemampuannya, kerajinannya gitu ya, ide-ide briliannya, dan ini akan memberi semangat tersendiri bagi Libra untuk ikut terjun langsung dalam segala aktivitas, nggak ndoro gitu ya, tapi melibatkan diri dalam berbagai hal yang positif yang bisa membuat apa yang sedang menjadi niatannya itu terrealisasi dengan baik.
Mudah-mudahan ini yang akan membuat Anda fokus untuk mencapai target-target yang akan dilakukan di hari ini. Dan buat yang berpasangan, Anda merasakan bahwa betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian yang ada di antara Anda dengan pasangan, karena ini menjadi penyemangat dalam hidup. Apapun yang dilakukan, kalau cinta dalam keadaan stabil, aman, tentram, dan nyaman, juga harmonis, mau ngapain aja tenang. Tapi coba kalau cinta bermasalah, ngapain aja nggak konsentrasi, pikirannya dia dan dia gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun ada masalah, Anda bisa mengantisipasi, bisa mendamaikan lagi, dan mau mengalah demi sebuah hubungan yang bisa damai lagi, bisa rukun lagi, bisa tentram lagi ya. Dan untuk yang lajang, posisi atau kegiatan yang menyenangkan akan membuat Anda sibuk sekali ya, untuk fokus dengan karirnya, tugas-tugas besarnya, usahanya, bisnisnya, sehingga untuk urusan cinta-cinta ntar aja dulu deh, nanti kalau betul-betul udah sukses moncer karirnya, usahanya gitu ya, gak apa-apa. Tapi buat yang saat ini merasa sedang fokus melakukan pendekatan dan penjajakan pada seseorang, insya Allah dipermudah urusannya dan dikuatkan rasa percaya dirinya, sehingga Anda yakin bisa melakukan strategi yang tepat untuk bisa merebut hatinya ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Hidup itu ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan mudah-mudahan hari ini Anda yang mungkin kemarin ini bermasalah bisa menyelesaikan masalahnya. Yang kemarin sedih sekarang ceria, yang kemarin kusam, masai gitu, pucat, sehat lagi, ceria lagi, dan memikirkan strategi apa yang harus diselesaikan supaya PR-PR yang kemarin bisa dituntaskan, tugas-tugas yang numpuk kemarin bisa diselesaikan, dan bisa meluaskan koneksinya, hubungan kerjanya, sehingga tidak ada halangan ataupun rintangan untuk bisa menyelesaikan apapun yang mengitari kehidupan Anda sebagai tugas besar yang memang menjadi tanggung jawab Anda ya. Dan buat yang berpasangan, bawa dia dalam suasana yang bahagia, jangan sampai dibikin kusut pikirannya, dibikin kesal, tidak dianggap, jangan sampai ya. Buat dia merasa dunia jadi indah, jadi berwarna, jadi punya makna karena mencintai dan memiliki Anda, itu yang harus diprioritaskan. Dan buat yang lajang, mungkin saat ini masih mencoba mencari gitu ya, mencoba tebar pesona, nggak salah, nggak masalah kalau masih lajang mah ya, tampil menawan. Siapa tahu ada beberapa sosok yang mungkin menurut Anda sesuai dengan kriteria Anda, itu mempermudah untuk bisa makin dekat. Kalau kita punya nilai-nilai plus, kemudian tampil menawan, kemudian ada sesuatu yang bisa dibanggakan, pasti percaya diri untuk bisa dekat dengan seseorang. Jadi kalau Anda bingung saya harus apa, lakukanlah yang menurut Anda mampu. Itu menjadi jalan untuk meraih prestasi, lakukan dan buktikan bahwa Anda bisa merintis apapun yang Anda yakini gitu ya. Sehingga ketika melakukan pendekatan nggak ada masalah, karena Anda merasa cukup pelurunya, peluru ya. Dan buat yang sedang sibuk dengan karirnya, mungkin saat ini nggak sempat mikir apapun, maka hati-hati jangan sampai ada salah dalam pengerjaan tugas, dalam pengembangan usaha. Anda harus fokus, jangan sampai ada yang membuat Anda jadi keliru perhitungannya, atau ada yang berusaha menjatuhkan, ada yang berusaha menipu. Hindarkan ya menghindarlah dari orang-orang yang membawa unsur negatif atau kehidupan negatif dalam kehidupan Anda ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. 6 piala, elemen air, mewakili sesuatu yang terkait perasaan. Ada beberapa hal atau kegiatan yang terkait dengan hubungan Anda di waktu lalu. Mungkin sudah Anda rintis, saat ini baru sampai di titik jelasnya gitu ya. Anda jadi mengurai lagi, memberesi lagi, mengurusi lagi sesuatu yang sudah rutin Anda lakukan, sudah lama Anda jalani, dan saat ini seperti mendapat pencerahan, mendapat kebahagiaan, mendapat jawaban. Nah, apapun yang Anda kerjakan harus dengan perasaan ikhlas, bahagia, sukacita, dan niatkan untuk mempersembahkan hasil yang terbaik, target yang tertinggi, dan juga pencapaian yang memuaskan. Ini yang akan menjadi nilai plus untuk Anda, karena Anda betul-betul bisa dipercaya untuk menyelesaikan apapun yang menjadi tugas utama ya. Buat yang berpasangan,
terus jaga perasaannya, terus sirami cintanya, damaikan hatinya dan rawat cintanya supaya hubungannya mesra seperti di sini ya. Ini karena sesuatu yang sudah dijaga, dirawat, di-maintain sejak lama, maka jangan sampai ada pertengkaran, ada kecurigaan, ada sesuatu yang menyakitkan sehingga hubungan bisa kacau balau ya. Dan untuk yang lajang, mungkin ada beberapa hal yang membuat Anda ingat lagi cerita lalu, kehidupan yang sudah lalu, belum bisa move on. Nah, Anda harus bisa realistis bahwa nggak mungkin kembali ke masa lalu. Sekarang coba untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan teman yang Anda kenal baik masih sendiri, mungkin komunitas yang Anda memang juga suka dalam organisasi itu gitu ya. Di tempat-tempat tertentu kadang tanpa disadari kita bisa bertemu dengan seseorang yang pas dengan kualifikasi kita. Jadi jangan tutup diri Anda ya, jangan tutup hati, tapi buka kesempatan, membuka hati, membuka pikiran untuk memungkinkan bisa bertemu dengan orang yang tepat dan pas dengan apa yang Anda bayangkan selama ini ya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah Capricornus. As pedang, elemen angin terkait pikiran, kekuatan, kecerdasan, semangat, dan target-target besar yang Anda canangkan mudah-mudahan terwujud menjadi nyata karena apa yang Anda ingin lakukan hari ini sepertinya all out karena ada kegembiraan yang membawa suasana semangat dalam hidup Anda di hari ini. Kalau yang lagi kusut, pusing, kesal, marah, mudah-mudahan bisa cooling down sehingga bisa memanfaatkan waktu dengan tidak sia-sia ya. Lebih baik singkirkan daripada merugikan waktu Anda yang harusnya mencatat sebuah keberhasilan, prestasi atau mampu menyelesaikan tugas ini, tugas itu sehingga tidak ada yang menumpuk ya. Anda justru menjadi pemenang untuk apa yang Anda lakukan. Anda menjadi pemenang atas apa yang Anda perjuangkan ya. Dan buat yang berpasangan, berusahalah semaksimal mungkin untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik Anda, menjadi cinta Anda, menjadi belahan jiwa Anda, karena itu bagian dari perjuangan hidup yang menjadi bagian dari memenangkan cintanya. Kalau bisa merasakan kebahagiaan bersama dia, maka berusahalah untuk terus bersama dan membuktikan bahwa Anda mencintainya dengan utuh, nggak terbelah-belah ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang ada sesuatu yang membuat Anda yakin akan sukses dalam karir, berjuanglah terus sampai mencapai sesuatu yang memang Anda impikan. Dan buat yang sedang berusaha mendekat tentang sosok atau profil seseorang yang Anda naksir ceritanya, insya Allah bisa berhasil asalkan Anda punya strategi yang jitu bagaimana bisa mendapatkan hatinya, bagaimana bisa menaklukkan ya sosoknya yang mungkin buat Anda tadinya alot, keras kepala, sombong gitu ya, tapi justru menjadi tantangan Anda bagaimana untuk bisa menaklukkan hatinya. Sudah kayak game aja ya, tapi mudah-mudahan itu memang sosok yang Anda dambakan. Jadi bukan sekedar tantangan untuk menaklukkan, tapi Anda nanti malah nggak cinta, terus kemudian back off, itu namanya jahat, nggak boleh ya. Harus dengan niat yang tulus, ingin mendapatkan hatinya, memenangkan cintanya. Oke. Dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan oh ya jangan lupa buat yang mau konsultasi private silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Bagi yang ingin konsultasi, tanyakan bagaimana transfernya, berapa biayanya, dan bagaimana mekanisme konsultasinya. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.